sudah jelas kan? Bimbingan online. Bimbingan online. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai fundamental berjualan di marketplace. Nah, marketplace ini maksudnya teman-teman nanti bisa jualan di Tokopedia, Shopee, Lazada, atau platform-platform lainnya. Jadi fundamental ini nanti bisa dipakai untuk semua marketplace. Nah, jadi teman-teman, saya mungkin ingin sharing tentang satu konsep yang namanya 4P. Jadi di 4P ini itu ada namanya product, price, place, sama promotion. Nah, mungkin yang sering salah kaprah adalah setiap produk yang dijual di marketplace, misalkan di Tokopedia, pasti laku. Nah, jawabannya enggak. Karena 4P ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan suatu produk atau jasa laku atau tidak. Ya, jadi ada 4. Jadi ada produk, jadi kita harus cari produk yang bagus, kemudian harga yang ditawarkan juga tepat, kemudian tempatnya juga tepat, dan promosinya juga tepat. Nah, untuk marketplace itu hanya akan bisa membantu untuk 2 dari 4P ini. Ya, jadi untuk produk sama price itu kita harus cari produk yang bagus dan kita tawarkan dengan harga yang tepat. Nah, jadi nanti di modul kali ini, di course kali ini, itu kita akan banyak sekali membahas bagaimana sih caranya mendapatkan produk yang tepat, gimana sih caranya mendapatkan harga yang oke, atau gimana sih caranya melawan kompetisi yang perang harga, dan seterusnya. Jadi karena ini adalah faktor yang sangat-sangat penting ya buat teman-teman bisa sukses di marketplace. Oke, nanti kita akan bahas ini cukup banyak di modul ini. Oke, nah selanjutnya teman-teman analogi kalau teman-teman buka toko. Jadi mungkin ini sering ada yang nyerah tengah jalan. Ya, jadi kalau teman-teman bikin toko di Tokopedia, bikin toko di Shopee, belum tentu akan langsung laku. Karena ibaratnya itu seperti teman-teman nanti buka toko di mall yang udah rame. Ya, tapi apakah bisa jualan langsung? Karena analoginya seperti ini. Ya, jadi kita punya toko yang kita buka di mall yang sangat ramai. Jadi kita sebut saja ini namanya Mall Tokopedia, gitu ya. Kita sebutnya Mall Tokopedia, misalkan. Nah, jadi di sini ya, itu ada satu toko yang kita buka adanya di pojokan. Padahal keramaiannya tuh adanya di daerah sini, gitu, ya. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini gimana? Ya, apakah kita misalkan hias-hias tokonya kita nanti pasti akan ada yang ngelirik, ada yang laku? Belum tentu, ya. Nah, gimana caranya biar rame? Biar rame ya teman-teman, kalau kita sudah punya database, kita harus mulai sebar ke database-nya kita. Kalau teman-teman punya media sosial, ya berarti kita harus manfaatkan, arahkan ke tokonya kita. Nanti teman-teman sebenarnya yang paling seru ya di marketplace adalah nanti kita akan bicara, kita bayar yang punya mallnya. Jadi kita bayar Tokopedia-nya, kita bayar Shopee-nya, atau kita kerjasama untuk melaksanakan namanya campaign. Ya, jadi kita bisa masuk ke banner-banner, kita bisa masuk ke flash sale, misalkan kita bisa masuk ke hot product dan seterusnya. Atau teman-teman bisa bayar pemilik mall untuk analoginya seperti pameran. Jadi ibaratnya toko kita sebagian kecilnya ya atau produk-produk unggulan kita itu ditaruh di sini di tempat yang rame. Ya, tapi untuk melakukan seperti itu kan kalau di mall kita harus sewa tempat. Ya, kita pengen pameran di tengah-tengah mall, berarti kita bayar. Nah, itu adalah iklan. Ya, jadi nanti yang akan kita bahas di course kali ini. Oke. Nah, jadi teman-teman gimana sih caranya memulai toko dari nol di marketplace? Karena jangan sampai nanti seperti ayam dan telur. Ya, jadi kalau tokonya reputasinya udah bagus, barang apapun yang dijual bisa laku. Tapi kalau sebaliknya, saya toko baru, ya, saya nggak punya reputasi, saya jadi nggak bisa jualan. Terus gimana dong? Itu kan jadi apa namanya? Jadi seperti ayam dan telur. Mau jualan dulu atau reputasi dulu, dua-duanya nggak akan bisa dapat. Nah, jadi ini adalah tips dan trik buat teman-teman gimana caranya buat memulai toko dari nol di marketplace, ya. Nah, mungkin saya akan bahas sedikit ya. Jadi teman-teman baru akan kita masuk ke step by step-nya. Jadi case tadinya ini ada satu toko yang namanya Curate ya. Ini dibuat oleh tim pengajar kami namanya Aditya juga. Jadi dia di tokonya tersebut di Tokopedia dan di Shopee dalam 1 bulan dia bisa jualan 10.000 pieces ya dari toko yang nol tanpa reputasi. Ya, kemudian Tokopedia-nya jadi gold, kemudian Shopee-nya jadi star seller hanya dalam waktu 1 bulan. Nah, gimana caranya bisa memanfaatkan seperti ini? Ya, dia pakai satu produk namanya produk pancingan. Jadi waktu itu ini dibuat di bulan Maret 2020, di mana pandemi COVID-19 itu baru dimulai.
Jadi pada waktu itu hand sanitizer sama masker itu sangat booming. Ya, jadi kebetulan dia bisa secure supply untuk barang-barang tersebut, lalu barang itu digenjot terus ya di bulan tersebut. Jadi dalam 1 bulan toko yang baru pun itu bisa cepet banget naik daun. Kemudian setelah naik daun itu dapat reputasinya. Nah sekarang dia mau jualan apapun itu tinggal pilih aja, karena tokonya udah ada reputasinya. Ya, nah jadi kita akan mencoba mereplikasi strategi ini. Apa sih yang harus dilakukan step by step-nya? Ya, nah jadi teman-teman untuk step by step-nya sebenarnya yang seperti ini. Pertama, kita akan tentukan dulu industri yang Anda inginkan. Ya, jadi kita akan menyarankan buat teman-teman sekalian di sini kalau buka toko di awal itu lebih baik ada temanya. Misalkan, saya pengen buka toko yang jualannya sepeda dan aksesoris. Saya pengen buka toko yang jualannya ikan dan akuarium. Saya pengen buka toko yang jualannya baju batik. Saya pengen buka toko yang jualannya mainan anak. Saya pengen buka toko yang jualannya misalkan home and living atau alat-alat rumah tangga. Nah, jadi setelah teman-teman sudah menentukan industri yang kita inginkan, jadi kita biasanya tidak akan suggest, apalagi untuk toko baru, itu untuk menjadi toko palu gada. Palu gada tuh maksudnya toko apa lu mau gua ada. Artinya semua produk, semua jenis produk itu kita jual. Kenapa? Nah ini akan kita bahas. Oke? Jadi teman-teman pertama kita harus tentukan dulu nih, ya kita mau main di industri mana, kemudian kita akan melakukan riset produk. Oke, jadi ini penting banget. Jadi riset produk di industri tersebut, ya kita cari produk yang lagi trending, kita cari produk yang lagi winning, ya atau apapun istilahnya. Jadi intinya ini adalah produk-produk yang sedang laku, sedang trending, ya. Nah kita cari satu konsep namanya produk pancingan. Oke, jadi produk pancingan ini adalah produk-produk yang masih profit ketika diiklankan, ya. Jadi masih profit ketika diiklankan. Artinya gini, artinya misalkan ya, contoh kita misalkan punya produk A. Oke, produk A ini misalkan harga jualnya kita tahu kita bisa jual harga pasarnya di angka 125.000 misalkan. Oke, kemudian setelah kita cari supplier, ya kita bisa dapetin misalkan harga barang A ini misalkan 95.000, ya. Kemudian ketika kita riset untuk biaya marketingnya, nanti ini akan kita bahas detail di modul tentang produk pancingan, ya. Biaya marketingnya misalkan kita bisa dapetin angkanya misalkan 15.000. Oke, artinya untuk satu kali, ya untuk satu kali penjualan kita bisa bayar Tokopedia atau kita bisa bayar Shopee 15.000 rupiah dapetin satu penjualan. Nah, jadi setelah kita dapetin angka-angka ini, berarti kita di sini masih profit. Oke, jadi di sini kita masih profit 125 dikurang 95.000 dikurang 15.000. Ya, berarti ini kita masih untung sekitar 15.000. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan ketemu produk-produk yang seperti ini, ya ini enak banget. Kenapa? Karena tinggal biaya marketingnya kita kali aja. Jadi misalkan biaya marketingnya saya pengen kali 100. Jadi saya dapetin 100 penjualan pertama. Berarti di sini jadi 12,5 juta, ya. Di sini jadi 9 juta, di sini jadi 1,5 juta, dan di sini kita tetap untung 1,5 juta. Ya, jadi artinya dengan kita kali 100 ini, ya walaupun memang butuh modal pasti ya, jadi butuh modal untuk stok dan butuh modal untuk biaya marketingnya, tetapi kita akan mendapatkan tetap profit, jadi kita nggak bakar uang. Nah, jadi kita akan cari produk-produk seperti ini yang lagi trending, yang lagi winning di kategori yang kita pilih. Ya, jadi kita akan gunakan produk ini untuk mengumpulkan rating dan reputasi. Oke, jadi produk ini akan kita tampilkan di depan, yang kita iklanin, yang kita optimisasi habis-habisan, ya dari foto, video, deskripsi, judul dan lain-lain sampai ulasannya kita akan optimisasi habis-habisan, lalu kita akan iklanin gede-gedean. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan pembelian pertama kita. Ya, karena untuk produk-produk yang trending, biasanya kalau harganya tepat, mereka juga nggak akan peduli reputasi toko Anda. Misalkan reputasi tokonya masih seller biasa di Shopee, atau misalkan reputasi tokonya di Tokopedia masih belum ada reputasi, itu biasanya akan tetap dibeli, ya. Jadi silakan teman-teman nanti gunakan produk ini untuk mengumpulkan rating dan reputasi. Nah, tapi sebelumnya nanti teman-teman sebelum beriklan itu kita tentu aja harus minta bantu dalam tanda kutip, ya. Nanti ini akan kita bahas di mindset dan persiapan sebelum kita beriklan, karena ini penting banget. Jadi kalau teman-teman nanti ngiklan, tapi misalkan belum ada ratingnya, orang bakal kepo ngelihat produknya, tapi dia akan beli di tempat lain yang ada ratingnya. Kenapa? Karena dia takut
Ya, produknya belum ada rating, tokonya belum ada rating. Jadi dia akan cari ke toko lain, padahal kita yang iklan. Oke, jadi kayak gini. Kemudian selanjutnya untuk memaksimalkan omset atau profit Anda, kita bisa upload 5-10 produk lain untuk pelengkap dan penambah omset. Oke, jadi produk pelengkapnya komplement dengan produk yang ingin dibeli. Jadi ini penting ya, karena bisa jadi kita misalkan ketika dihitung di atas kertas untuk biaya marketingnya bakalan break even alias nggak ada untungnya atau bahkan rugi sedikit. Tapi setelah kita iklanin, realnya kita bisa untung. Kenapa? Karena terjadi cross selling. Ya, jadi begitu orang mencari suatu produk, kemudian dia masuk ke toko kita, kemudian dia sayang ongkir, lalu dia cari produk-produk lain di tokonya kita yang bisa sekalian dibeli. Ya, lalu di sini silakan selanjutnya adalah boost dengan iklan Top Ads atau Shopee iklanku. Ya, lalu habis itu kembali lagi ya. Jadi rinse and repeat berarti teman-teman balik lagi ke riset produk kayak gini. Ya, jadi teman-teman sebenarnya intinya adalah seperti ini aja. Tapi step by stepnya nanti akan kita bahas secara detail ya di modul-modul selanjutnya. Gimana sih cara nyari produk yang tepat? Gimana sih cara tahu apakah produk ini bisa jadi produk pancingan atau enggak? Gimana caranya minta tolong teman untuk bantuin review? Ya, gimana caranya kita cari produk-produk komplement dan seterusnya? Gimana caranya kita beriklan tapi nggak boncos dan seterusnya? Ya, jadi ini adalah yang kita akan bahas secara detail di course ini. Ya, jadi di modul-modul selanjutnya. Oke? Nah, jadi teman-teman kemudian cross selling ya. Jadi cross selling ini juga penting banget. Jadi biasanya produk pancingan kita yang di depan sama produk komplement kita nanti akan bekerja sama. Karena apa? Karena behavior atau perilaku orang yang berbelanja di marketplace. Biasanya mereka sudah tahu kayak oke, saya pengen beli produk A. Ya, misalkan saya pengen beli hand sanitizer, atau saya misalkan pengen beli alat pancing, saya pengen beli misalkan botol minum yang ditaruh di sepeda, saya pengen cari bel sepeda, lampu sepeda, atau seterusnya. Ya, jadi orang biasanya mereka sudah tahu ke Tokopedia atau ke Shopee itu mereka pengen beli apa. Nah, setelah mereka mencari barang yang ingin dibeli, kemudian karena produk kita bagus, harga kita tepat, ya, kita bisa deskripsinya meyakinkan orang, akhirnya mereka memutuskan oke, saya pengen beli di tokonya Anda. Oke. Nah, tapi setelah mau beli di tokonya Anda, kita lihat oh ternyata beratnya hanya 200 gram. Padahal saya kalau bayar ongkir itu bisa sampai 1 kilo. Nah, berarti dia akan lihat ada nggak sih produk lain yang bisa sekalian saya beli. Karena saya toh udah keluar ongkir. Ya. Jadi seperti ini. Dan dari beli 1 bisa jadi beli 5 misalkan. Ya, jadi ini akan sangat-sangat oke kalau teman-teman bisa untuk mengusahakan hal ini. Oke. Nah, contohnya ya, teman-teman di sini produk pancingan ya. Ini misalkan ada satu toko IT atau elektronik namanya C-Mart. Ya, jadi di sini dia punya banyak sekali produk-produk yang mungkin sudah winning. Ya, sudah winning itu artinya di sini ratingnya sudah banyak dan ini sangat banyak dicari. Jadi kayak misalkan USB Wi-Fi, ya, kipas casing, kabelan dan seterusnya, ya. Jadi ini tipe-tipe produk yang mungkin sudah fast moving, ya, udah sering untuk dibeli sama orang. Nah, tapi setelah orang masuk ke tokonya ini, ya. Jadi mungkin saya akan tunjukin aja ya. Jadi biar kita bisa lihat. Jadi contohnya adalah tokopedia.com/C-Mart. Kayak gini. Oke. Nah, jadi setelah orang mau untuk beli salah satu, ini bukan toko yang paling murah ya, ngomong-ngomong. Jadi teman-teman bisa jadi mereka banyak yang ketika mau beli satu, ya, kemudian setelah ini jadinya dia ngelihat etalasenya ada banyak sekali. Ini ada 139. Oh iya, saya butuh kabel, ya kan? Oh iya, saya butuh misalkan USB hub, gitu ya. Saya butuh macam-macam. Jadi ketika sudah mau beli satu produk tapi jadinya bisa beli multiple produk. Kenapa? Karena tokonya lengkap. Jadi itu penting sekali kenapa teman-teman punya produk komplement. Ya, jadi bisa jadi kita punya namanya loss leader. Jadi produk winning kita yang di depan yang kita iklanin, jadi biaya iklan plus sama profitnya nggak bisa nutup untuk biaya iklan. Bisa jadi, ya. Tapi setelah itu dia jadi beli barang lain. Jadi akhirnya net-netnya akhirnya kita tetap profit. Dan kita bisa memakai cara ini untuk menaikkan reputasi. Nanti misalkan sampai gold 4 atau sampai gold atau sampai diamond baru kita akan coba naikkan harganya pelan-pelan. Contohnya kayak gitu. Ya.
Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi itu adalah cara untuk kita bikin toko dari nol. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang jualan di marketplace tuh ngapain aja sih? Ya, jadi kita selama sering kita melakukan workshop marketplace, yaitu banyak murid-murid kita yang jago-jago banget. Ya, jadi ada yang mungkin tokonya udah Diamond 4, tokonya udah Diamond 2, ya, dan seterusnya. Atau Shopee-nya mungkin udah star seller, ada 200.000 follower, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita tanya sebenarnya, Pak atau Bu, rahasianya apa sih bisa sukses di Tokopedia atau bisa sukses di Shopee? Jawabannya apa? Tidak ada rahasia. Ya, jadi semuanya itu adalah operational excellence. Oke, jadi apa aja sih yang kita harus lakukan kalau kita pengen jualan di marketplace? Intinya adalah 3 hal ini. Oke, jadi teman-teman kita harus kuat banget di analisa. Ya, jadi analisa itu artinya ya kita akan riset harga, kita akan riset produk, lalu kita update terus mengenai marketing terbaru. Ya, caranya gimana? Misalkan kalau di Shopee, nanti kita akan contohnya bahas ya. Di Shopee contohnya misalkan ternyata cara misalkan jualan dimsum frozen itu bukannya dibikin satu produk itu 10. Ya, jadi 10 misalkan harganya 30.000 atau 40.000, bukan begitu caranya. Tapi yang dilakukan adalah dijualnya satuan. Tujuannya apa? Biar jumlah terjualnya banyak. Jadi kalau disortir terlaris, jadi dia paling atas. Contohnya kayak gitu. Ya, nanti akan kita bahas contoh-contoh marketing yang kreatif seperti ini. Oke. Yang kedua adalah implementasi. Jadi setelah kita riset ya berarti intinya kan kita tinggal implementasikan. Jadi kita upload, kemudian kita pastikan produknya baik judul, foto, video, deskripsi, kemudian yang tambahan seperti grosir, voucher toko gitu ya. Misalkan kalau di Shopee ada paket diskon, ada paket hadiah dan seterusnya, itu teman-teman sudah implementasi ya. Jadi implementasi marketingnya, kemudian kita hias dan organisasi tokonya. Karena kalau tokonya susah di browsing itu juga nanti cross sellingnya nggak akan jalan. Ya. Lalu yang terakhir ya, kita akan bicaranya operasional. Oke. Nah jadi di operasional ini ya nanti teman-teman yang penting ketika ada yang order itu langsung dikirim dan dikirimnya tepat waktu dan aman. Ya. Kemudian yang selanjutnya mungkin kalau ada chatting itu kita punya SOP, misalkan dibales paling lama 30 menit atau kita punya jam kerjanya dari jam sekian sampai jam sekian, ya. Kemudian teman-teman ini juga yang penting ya. Jadi operasionalnya nanti kita akan bahas juga. Kita ingin mengoptimasi orang-orang yang review dan follow. Jadi untuk setiap yang sudah membeli produknya kita di tokonya kita, itu nanti kita akan minta, Kak bisa tolong review, nanti misalkan bisa dikasih gimmick, nanti saya kasih voucher sekian. Ya, itu nanti teman-teman bisa bikin SOP seperti itu, ya. Lalu baru dari sini kita akan balik lagi ke analisa. Oke. Jadi sebenarnya kerjaannya itu akan berputar di 3 hal ini dan ini akan dibahas di course ini, ya. Oke. Kemudian jurus rahasianya tidak ada, ya. Jadi tadi sudah dijawab. Tidak ada jurus rahasia, tidak ada tombol rahasia yang kalau diklik nanti akan bikin toko kita lebih laku dibandingkan kompetitor, nggak ada. Yang ada hanya hal-hal kecil ya, banyak hal-hal perintilan mungkin kalau di marketplace, dan itu harus dilakukan secara operasional dan konsisten. Ya, jadi yang penting teman-teman excellence di operasional. Proses-proses ini yang nanti akan kita bahas di course ini. Oke, itu aja teman-teman yang mungkin saya pengen sharing ya untuk pembukaan course toko sukses di Tokopedia atau marketplace ini. Teman-teman terima kasih, kita akan ketemu di modul selanjutnya.